Oke. Halo, selamat sore teman-teman, sahabat di FB maupun di Instagram. Jadi kali ini saya akan melakukan bedah buku. Jadi bedah buku dari Alif Juli, teman sastrawan di Bangli. Apa ini adalah salah satu Oke, kita tunggu dulu ya. Kita masih menunggu penonton. Teman-teman yang mau bergabung, silakan gabung melalui Instagram atau melalui Facebook. Jadi siaran langsung ini adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh tim dari Suara Saking Bali untuk mengisi waktu selama jeda kita beraktivitas di rumah saja. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengisi waktu untuk kegiatan positif lah. Nah, kali ini adalah acara ketiga. Jadi 2 hari yang lalu ada pembacaan cerpen dari Dharma Citrawati. Kemudian kemarin ada juga pembacaan cerpen dari Mekel Made Sugianto. Nah, kali ini acaranya akan ke acara bedah buku. Jadi ini adalah ini komentarnya agak aneh-aneh. Saya jadi ketawa sendiri. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan Bimade Sudiana, ayo bergabung. Nanti rencananya bedah buku ini. Halo teman-teman yang baru bergabung. Oh, kehormatan, ada Kang Mumu dari Manasa Pusat. Selamat datang Kang Mumu, Ketua Manasa Pusat. Nih bosnya Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Di Jakarta ada juga Bu Wiwin dari Disbud, ada guru Made Adnyana Uli juga, ada teman-teman Puspita, ya mahasiswa, teman-teman mahasiswa selamat datang juga, karena saya juga menggunakan media ini untuk sekaligus memberikan materi perkuliahan secara online. Jadi ya sambil kerja lah gitu kan, sambil kerja sambil juga sambil juga menghibur diri karena kesibukan yang terlalu padat di rumah. Jadi ini adalah acara bedah buku yang pertama dari tim Suara Saking Bali. Nanti rencananya kegiatan bedah buku semacam ini akan terus dilakukan setiap minggunya selama kegiatan atau selama kita mengisolasi diri di rumah saja. Untuk sore kali ini saya akan melakukan bedah buku karya dari Alif Juli. Dari Alif Juli, judulnya Link. Jadi Alif Juli ini adalah salah satu pengarang sastra Bali modern yang ya tergolong masih muda lah. Jadi masih muda, masih belia, kemudian sangat aktif melakukan gerakan-gerakan promosi, sosialisasi juga, dan gerakan-gerakan pemajuan sastra Bali modern khususnya di Bangli. Nah, ini adalah karya ketiga dari Alif Juli sejak pertama kali dia menulis. Karya pertamanya itu adalah kumpulan cerpen berbahasa Bali, itu tahun 2015, Secan Widi judulnya, dan itu mendapat hadiah sastra Rancage dari Rasian Rancage di Bandung. Kemudian ada novel Satya Ningati, dan ini yang ketiga, ini adalah kumpulan cerpen atau antologi cerpen berbahasa Bali. Nah, Alif Juli saya ceritakan sedikit tentang
pergerakan Alit Juli, bukan latar belakang pribadinya yang akan saya ceritakan, karena itu adalah sudut pandang lain yang harus kita bicarakan di sudut pandang lain. Tapi saya akan menceritakan latar belakang kepengarangannya, aktivitas dan kreativitasnya selama berproses dalam sastra Bali modern. Jadi pertama kali sastra Bali modern dimasuki oleh Alit Juli itu adalah dengan mencipta sebuah antologi juga, antologi cerpen, itu tahun 2015, Swecan Widi. Nah, ketika menciptakan atau melahirkan Swecan Widi ini, Alit Juli sebetulnya merupakan orang yang boleh dibilang baru saja mulai untuk belajar menulis dalam sastra Bali modern. Sebelumnya memang dia sempat dan teman-temannya membuat satu antologi bersama, antologi yang dibuat khusus untuk penulis-penulis muda di Bangli. Kemudian dia mulai memberanikan diri untuk menciptakan atau mempublikasikan karyanya sendiri berupa kumpulan cerpen Swecan Widi. Nah, embrio dari semangat Alit Juli inilah yang kemudian ditularkan pada teman-teman sastrawan muda lainnya di Bangli, untuk kemudian mereka membangun satu komunitas yang sangat solid namanya Baskom, Bangli Sastra Kemala. Jadi gerakan Baskom ini luar biasa. Dalam sepengetahuan saya sebagai seorang penikmat sastra Bali modern, ini adalah satu gerakan yang paling masif dalam sejarah sastra Bali modern. Gerakan yang dilakukan oleh Baskom, Bangli Sastra Kemala, yang diantaranya ada Alit Juli di situ sebagai salah satu komandonya. Alit Juli kemudian menghimpun, ngajak gitu loh teman-teman lain yang juga punya kenikmatan yang sama, kesenangan yang sama di bidang ini. Kemudian membangun komunitas Bangli Sastra Kemala, dan ini sangat masif karena mereka, Bangli Sastra Kemala, merangkul, menghimpun teman-teman muda di Bangli untuk menghidupkan dunia sastranya, khususnya sastra Bali modern, sehingga letupan-letupan gairah bersastra di Bangli itu hidup. Nah, sejauh ini tidak ada generasi muda sepanjang sepengetahuan saya yang membangun komunitas seintensif Baskom ini dalam menggerakkan sastra Bali modern. Dalam sastra Bali modern ya. Kalau dalam sastra Indonesia yang artinya konteks secara lebih luas, ataupun sastra Bali tradisi, gerakan seperti ini mungkin sudah banyak dilakukan. Tapi dalam dunia sastra Bali modern, inilah gerakan yang boleh dibilang adalah satu gerakan baru dan sangat masif, karena terbukti bahwa teman-teman di Baskom itu banyak sudah menghasilkan karya secara mandiri, banyak juga sudah membuat satu proyek atau kegiatan bersama yang dilakukan secara masif. Karena sudah terbukti beberapa kali teman-teman Baskom itu mengadakan bedah buku, kemudian mengadakan launching buku, atau juga mengadakan pagelaran dalam bentuk teater ataupun dalam pembacaan puisi. Ya, seperti itulah. Nah, Alit Juli inilah memotori kegiatan semua itu selain teman-teman lainnya yang ikut tergabung dalam sastra Bangli Kemala ini. Oke, tincapang ditiang untuk napi wastane membedah buku antologi puisi dari Ling pun niki Alit, buku Ling niki, bukunya Alit niki. Tetiang angge bahasa Indonesia campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Bali, karena tampaknya yang bergabung di sini juga ada teman-teman saya dari luar Bali, seperti ya tadi Kang ngomong. Jadi supaya lebih enak. Halo, ternyata pemilik buku sudah datang. Jadi teman-teman, dalam siaran langsung ini saya hanya akan memberikan pandangan saya sebagai seorang pembaca, dan teman-teman yang berminat untuk melakukan diskusi langsung pada pengarang dipersilakan untuk memberikan komentar, karena pengarang kebetulan juga ada di sini, Alit Juli sudah ikut bergabung bersama kita di antara kita. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya apapun tentang cerpen ini,
dipersilakan. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk menyampaikan apa yang teman-teman tanyakan. Jadi ini adalah cerpen teranyar dari Alit Juli, terbaru karena 2019 dipublikasikan, kemudian tahun 2019 juga ikut masuk ke dalam nominasi pemilihan cerpen penerima hadiah Rancage. Ya, cerpen Link ini adalah sebuah kumpulan cerpen yang terdiri dari 11 judul cerpen. Saya tidak tunjukkan bukunya teman-teman, karena saya kebetulan secara fisik bukunya nggak ada. Jadi saya hanya punya buku e-book saja. Jadi teman-teman bisa lihat seperti di pamflet itu. Nah, pamflet yang disebarkan oleh teman-teman Suara Saking Bali itu ada cover bukunya dengan ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggendong anak atau Bali. Di antologi ini ada 11 cerpen. Jadi ada 11 judul cerpen. Yang pertama itu judulnya Link. Nah, Link ini adalah cerpen pertama dalam kumpulan cerpen ini, antologi ini, dan sekaligus menjadi buku. Ya. Yang kedua judulnya Umah, yang ketiga judulnya Manik, yang keempat judulnya Jembatan, yang selanjutnya Sekolah, ada Boneka, Petang Sepi, Kekupu Putih, Anak Lo Entu, Ane Alihin Tiang, dan yang terakhir adalah Carita Tepining Segara. Jadi itulah ada 11 cerpen dalam kumpulan cerpen ini. Seperti kebiasaan saya dalam berdiskusi buku, kita akan bahas buku ini dari covernya dulu ya, karena cover itu adalah mukanya buku, jadi face-nya. Banyak yang mengatakan bahwa ada satu pepatah yang kuno tentang cover sebuah buku. Jadi jangan katanya menilai buku itu dari covernya. Dalam pandangan saya, cover adalah wajah dari sebuah buku. Jadi cover sangat menentukan respon pembaca di awal. Jadi ketika cover itu menarik dan mampu menarik rasa penasaran dari pembaca, maka buku itu akan terbeli gitu. Karena cover itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Kecuali pembaca itu adalah pembaca yang sudah membaca review tentang buku itu sebelumnya, maka dia tidak akan lihat cover. Tapi jarang sekali pembaca serius yang mau lihat review buku, dan itu pun kalau ada review bukunya. Sastra Bali modern hampir tidak ada review bukunya. Jadi teman-teman susah sekali akan menemukan review buku tentang sastra Bali modern. Baik, cover buku dari kumpulan cerpen ini adalah sebuah lukisan yang dilukis oleh I Nyoman Mahayasa. Jadi dalam kata pengantar buku ini, Alit Juli menyampaikan rasa terima kasih kepada Nyoman Mahayasa yang sudah berkenan untuk membuatkan cover bukunya. Jadi cover buku itu bisa saya gambarkan sedikit bagi teman-teman yang tidak memiliki bukunya, atau sambil lihat pamflet yang kemarin. Ya, di situ ada cover bukunya, ada individu atau ada figur perempuan sebagai cover di depan, figur perempuan yang sedang menggendong anak. Nah, cover buku ini dikerjakan secara khusus untuk memang untuk buku ini. Jadi bukan lukisan lepas. Jadi lukisan karya Nyoman Mahayasa ini memang dibuatkan khusus untuk kumpulan cerpen Link ini. Sehingga kenapa saya bilang khusus, karena cover buku itu sangat menggambarkan isi secara umum daripada buku. Cover buku bisa teman-teman lihat itu menggunakan teknik pensil warna atau pensil color yang dibuat dengan arsiran yang sangat tegas, garis yang sangat
sangat jelas gitu loh. Jadi tidak ada keraguan dari si pembuat cover bahwa penyampaian pesan melalui cover itu sangat tegas. Kemudian dari figur yang tampil juga figur yang menunjukkan ekspresi penuh derita, penuh kesedihan, dan itu menunjukkan isi daripada secara keseluruhan buku dari Alit Juli ini. Nah, pemilihan warna yang digunakan oleh Bli Mahayasa dalam membuat cover juga sangat baik karena menggunakan warna-warna yang redup, warna-warna yang sendu, warna-warna yang memang mengantarkan kita pada ekspresi atau citra rasa karena citra itu penggambaran dan menggambarkan sebuah rasa, citra rasa terhadap sebuah tragedi dalam kumpulan cerpen ini. Secara khusus memang cover buku ini dibuat untuk cerpen pertama karena secara spesifik figur-figur yang ada dalam cover itu adalah figur-figur yang tampil di cerpen pertama, yaitu Ling. Cuman secara keseluruhan ternyata cover buku ini juga menggambarkan isi keseluruhan cerpen ini, yaitu tragedi. Nah, apa itu tragedi nanti kita diskusikan. Ya, terima kasih Kang Mumu mengingatkan apa yang saya sampaikan ini dalam ilmu filologi disebut kajian parateks. Jadi di luar teks tapi berkaitan dengan teks. Ya, setelah itu cover memang disiapkan khusus untuk cerpen ini. Saya akan lanjut masuk kepada cerpen Ling. Jadi untuk teman-teman ketahui bersama bahwa dalam kumpulan cerpen ini, karena ada 11 cerpen, saya tidak akan membahas satu persatu cerpen itu karena itu akan memakan waktu cukup lama, mungkin sampai tengah malam, dan tidak fokus lagi ketika teman-teman mengikuti saya terlalu lama ngomong yang jelas gitu. Muka saya mungkin membosankan kalau ditonton terlalu lama. Jadi saya putuskan untuk membahas secara general saja dan menyampaikan hasil pembacaan saya secara general saja pada seluruh cerpen. Hanya ada fokus saya pada beberapa cerpen yang menurut saya di situ titik lebih dari kumpulan cerpen ini dan titik lemah dari cerpen ini. Karena saya melihat dua titik dari cerpen ini, kelemahan dan kelebihan. Kenapa Anda harus membaca cerpen ini dan apa yang harus diperbaiki atau dieksplorasi lagi oleh Alit Juli ke depannya sebagai seorang pengarang yang tentunya masih aktif dan sangat produktif. Cerpen pertama yang ingin saya bahas di sini adalah cerpen Ling. Ling ini menjadi cerpen yang menjadi judul yang dipilih oleh Alit Juli untuk kumpulan cerpennya. Nah, cerpen Ling ini kenapa dipilih sebagai judul dari antologi cerpen ini? Hanya pengarang yang mengetahui hal itu sebagai orang tua dari cerpen. Nah, cerpen Ling ini dibuat tahun 2015 oleh Alit Juli. Kemudian baru terpublikasi di buku yang dilahirkan tahun 2019. Jadi 4 tahun yang lalu. Jadi sebagai gambaran dari ke-11 cerpen yang ada di buku ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cerpen, setengah lebihnya dibuat tahun 2015. Kemudian 2 cerpen dibuat tahun 2017 dan ada 2 cerpen yang dibuat tahun 2019. Jadi ada 3 tahun masa penyiapan, kurang lebih masa penyiapan yang dibutuhkan oleh Alit Juli, seperti dia sampaikan di kata pengantar bahwa ada jeda 3 tahun dalam prosesnya berkarya. Nah, dalam masa jedanya melahirkan buku, bukan masa jeda berkarya teman-teman, tapi masa jeda menciptakan buku,
ada 3 tahun nih ke mainten jeda 3 tahun dari buku yang Alit Juli terakhir keluarkan hingga yang sekarang. Nah, untuk itulah Alit Juli tidak berhenti berkarya pada masa jeda melahirkannya. Jadi di tengah-tengah masa jeda niki ternyata Alit Juli berkarya juga. Hanya saja membutuhkan mungkin timing yang tepat untuk melahirkan cerpen ini, dados siki, dados antologi kumpulan buku. Nah, link ini sebagai sebagai cerpen yang dipilih sebagai judul dari buku dan diciptakan tahun 2015. Cecang ingain di cerpen link niki napi wasane nggih. Kekuatan saking cerpen link niki wonten kalih. Nah, saneka pertama, kekuatan saking cerpen link niki adalah ring tokoh dan penokohan utawi karakteristik tokoh niku. Raris kekuatan Alit Juli tapi wastane makarya konflik. Nah, dua kekuatan dalam cerpen link niki kenapa dia pantas menjadi judul buku Raris mengenah ring pertama dados cerpen yang pertama karena ada dua kekuatan ini. Nah, dua kekuatan ini ring cerpen-cerpen sanetiosan ke-10 cerpen tiosan ke belum bisa mengungguli kekuatan dua kekuatan dari cerpen link iki. Nami nabang ke sane napi wastane ranayang Alit Juli nganggen cerpen link niki pinaka judul utama dari buku teler dados kumpulan dados posisi pertama untuk cerpen. Nah, apanya sih yang kuat dari tokoh, penokohan dan konflik niki? Dalam cerpen link niki ada banyak sekali tokoh, wonten akeh tokoh ring cerpen link niki. Sekawanten wonten siki tokoh sane dados unteng. Ya tokoh utama nih, tokoh sentral nih, seorang anak kecil yang bernama Luh Putu Sundari. Nah, melalui tokoh Luh Putu Sundari inilah Alit Juli membangun konflik. Konflik itu adalah konflik psikologis yang dibuat oleh Alit Juli, bukan konflik fisik. Nah, konflik psikologis ini juga cukup menarik dalam kumpulan cerpen ini karena konflik psikologis niki karena wonten ring buku kumpulan cerpen link niki akehan Alit Juli membangun konflik fisik sebetulnya. Oke, wonten nah lebos bahas ya kenapa konflik fisiknya tidak nenten menarik niki sebetulnya. Nenten kelemahan yang jelas. Konflik psikologi yang dibuat oleh Alit Juli melalui tokoh Luh Sundari, seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya karena gantung diri. Jadi ibu Luh Sundari ini meninggal ulian gantung diri, ulian sakit hati. Nah, melalui tokoh Luh Sundari ini konflik disebarkan ke tokoh-tokoh yang lain, ke tokoh-tokoh sanetiosan. Luar biasa sekali bagaimana Alit membuat seorang anak kecil menciptakan konflik di batin tokoh-tokoh lain yang semuanya adalah orang dewasa. Ini luar biasa. Atau mungkin saya terlalu terbawa perasaan ketika membaca ini, tapi itulah cerpen yang bagus karena bisa menarik perasaan pembaca untuk ada di dalam lingkungan cerpen ini. Karena terbukti memang tokoh Luh Sundari ini dalam pandangan saya, dalam hasil bacaan saya mampu menarik saya hanyut dalam konflik psikologinya dan turut merasakan kesedihan. Coba bayangkan nih, seorang anak kecil yang belum paham tentang kematian, kemudian menghadapi kematian ibunya akibat bunuh diri, dan kemudian bagaimana ayahnya, bapaknya niki, kemudian bibik-bibiknya menjelaskan kemana ibunya, bagaimana ibunya kengken memen tiang niki, kijen memen tiangnya. Nah, inilah titik masuk Alit Juli menyampaikan konfliknya, dan itu mantap. Untuk itulah saya memberikan apresiasi tijang tapi wasane
turang apresiasi yang cukup besar pada cerpen niki, pada tokoh penokohan dan bagaimana Alit Juli membangun konflik secara psikologis di antara tokoh niki. Yang mantap dari Alit Juli. Oke, kemudian selanjutnya saya kelewatan nih, harusnya saya bahas secara keseluruhan dulu karena udah lewat tadi. Saya bahas secara generik, saya balik lagi ya secara generik bahwa kumpulan cerpen Link ini menguburkan bayangan saya tentang Alit Juli yang ketika saya membaca Swecan Widi dan Satyaning Ati. Dua buku Alit Juli sebelumnya itu identik sekali dengan masalah percintaan anak-anak muda kenten nggih. Santukan Alit Juli niki masih muda, semangatnya muda, kedekatannya dengan urusan percintaan itu dekat sekali gitu. Nah, dua buku Alit Juli sebelumnya nike saya mendapatkan inilah tapi wasane penerus dari Nyoman Mandel. Nah, gaya dan pemilihan ide yang dikemas oleh Alit Juli dalam dua buku sebelumnya itu adalah gaya Nyoman Mandel banget, karena pendekatannya lebih pada pendekatan emosi romansa pada anak-anak muda. Di buku niki juga sebetulnya seperti itu. Sehingga apa yang menjadi identitas Alit Juli itu di buku ini akhirnya saya bisa putuskan. Jadi seorang Alit Juli adalah seorang pengarang yang memiliki identitas yang identik sekali dengan percintaan anak-anak muda gitu. Kemudian tragedi dalam urusan percintaan gitu. Romansa yang ada di seputar urusan percintaan lah. Ya, Alit Juli ini sobat ambyar. Oke, karena ada Didi Kempot. Nah, Alit Juli niki seperti Didi Kempot karena selalu bercerita tentang betapa tragisnya hubungan percintaan itu, entah itu percintaan yang cinta bertepuk sebelah tangan gitu, terus nama tepuk asibak lima. Kemudian tragedi yang diakibatkan oleh cinta ya karena hubungan tidak direstui, kemudian hamil di luar nikah, kemudian pembunuhan atau tindak kekerasan yang bersumber dari urusan percintaan, kemudian ya meninggalkan keluarga karena urusan percintaan. Jadi Alit Juli ini adalah ahlinya membuat urusan percintaan khususnya di generasi muda seperti Pak Nyoman Mandel nih lah. Nah sekali Pak Nyoman Mandel ya, Alit Juli niki mina bang titiang napi wasanya fansnya Pak Nyoman Mandel, kemudian membaca banyak karya Nyoman Mandel, lalu tanpa sadar niki mengikuti cara Pak Nyoman Mandel dalam bercerita. Karena Pak Nyoman Mandel seperti ini caranya bercerita. Ya untuk itulah saya bisa sematkan identitas Alit Juli sebagai pengarang sastra Bali modern yang identitas berkaryanya adalah ya seputar romantika dan tragedi percintaan. Apakah Alit Juli mengalami tragedi itu? Silahkan Alit Juli dikomentari. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, ini merupakan pengalaman pribadi seorang Alit Juli sebagai pengarang yang sekaligus sebagai manusia yang merasakan kehidupan muda yang dekat dengan urusan percintaan. Yang kedua, bisa jadi ini merupakan hasil penelitian seorang Alit Juli di lingkungan sekitarnya. Bisa jadi di lingkungan teman-temannya, di lingkungan saudaranya, utawi lingkungan napi wastane rumah gitu, yang cerita dengan dia punya masalah percintaan, terus diterjemahkan, dieksplorasi sarang Alit Juli nangen bahasa Bali, terus makarya cerpen bahasa Bali. Nah, identitas Alit Juli sebagai pengarang
Napi wastani sastra Bali modern dengan identitas romantik tragedik, tragedi romantis, itu menjadi napi wastani apa ya, sekali bunga baru ya, okelah, ini istilah saya saja, seperti bunga baru yang mewarnai kumpulan teman-teman di Baskom. Sebelumnya yang juga sempat membaca beberapa karya teman-teman di Baskom itu, mereka sudah mulai membangun identitas masing-masing untuk karyanya. Seperti yang tiang baca nih, sementara yang tiang baca yang teman-teman di Baskom Bangli Sastra Kumalo yang sangat aktif dalam berkarya dan karyanya kemudian saya baca, sudah ada 3 jenis identitas dalam teman-teman Baskom ini. Yang pertama yang saya baca itu adalah karya Nirguna itu adalah teman di sastra di Kumalo dan Pandai Jati. Kedua pengarang ini memang sudah menghasilkan buku. Satunya buku kumpulan prosa liris dan satunya kumpulan puisi. Dua-duanya mengangkat identitas sebagai filsafat mistik. Ini istilah saya juga. Jadi karya-karya mereka berdua itu sangat dekat sekali dengan filsafat tradisional Bali. Mereka mereka mereproduksi sesuatu yang ada dalam teks tradisional yang mereka baca, karena 2 orang ini, Nirguna dan Pandai Jati ini pembaca teks tradisional, kemudian mereproduksi itu menjadi bentuk modern. Seperti yang pertanyaannya Juli Sastrawan, karena memang sebetulnya dalam dunia sastra itu atau dalam dunia seni itu tidak ada sesuatu yang baru sepenuhnya, karena semuanya adalah hasil pembacaan sebelumnya, karya-karya yang sudah pernah dibaca kemudian direproduksi. Yang baru dari ini adalah bentuknya atau sesuatu yang baru, nanti kita bahas. Setelah ada Nirguna dan Pandai Jati, kemudian ada RKJ Pamungsu. RKJ Pamungsu ini sudah melahirkan satu kumpulan puisi juga berapa bersamaan 2019. Nah, identitas dari RKJ Pamungsu ini sebetulnya belum final. RKJ Pamungsu belum final bisa kita sebutkan sebagai identitasnya A, tapi dari ancangan-ancangan karya-karya yang sudah dia lahirkan, RKJ Pamungsu ini nampaknya sangat tertarik pada wastani ke kritik dan penyampaian atas kegelisahan. Minabang ditang RKJ Pamungsu niki napi wastani aktivis. Nah, nika mawinan semangatnya untuk melakukan kritik ini tidak bisa dibendung, dan ketika dia tidak bisa menyampaikan kritik ini secara langsung, adosnya anggen media sastra, anggen media puisi ini RKJ Pamungsu. Nah, durung pasti apa yang menjadi identitas RKJ Pamungsu, karena baru satu karya dan memang banyak karya-karya lepasnya di luar kumpulan puisinya, tapi belum bisa kita sebut itu identitasnya. Namun gagasan awalnya dan nampaknya arahnya memang ke arah kritik dan kegelisahan atas fenomena sosialnya. Sebentar. Ya. Yang ketiga adalah Ale Juli niki. Nah, Ale Juli ini sama seperti Nirguna dan Pandai Jati, saya sudah bisa pastikan bahwa identitasnya adalah tragedi romantik. Jadi hampir semua karyanya berbau romansa, romantika dan tragedi gitu, sobat Amjar. Itu udah secara general tentang buku Ale Juli. Tadi saya terlewat membahasnya. Cover sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya saya masuk ke cerpen pertama, tadi sudah kita bahas link. Nah,
Eh, cerpen kedua yang akan saya bahas adalah cerpen sekolah. Cerpen sekolah ini adalah sebetulnya adalah cerpen ke 5 dari kumpulan cerpen ini. Kenapa ini yang saya bahas? Nah, oke, Juli Sastrawan, nanti kita bahas pertanyaannya. Semua sudah pertanyaan Juli Sastrawan. Tego. Cerpen sekolah ini saya bahas karena ada sesuatu yang menarik di sini. Cerpen sekolah ini dibuat oleh Juli tahun 2019. Ini sesuatu yang baru. Ini termasuk cerpen fresh karena dibuat 2019. Ada satu lagi itu dibuatnya tahun 2019, cerpen terakhir Carita Tepining Segara itu 2019 itu. Nah, sekolah ini dibuat tahun 2019. Judulnya sekolah. Itu saja, satu kata saja. Kemudian yang membuat saya tertarik untuk membahas cerpen sekolah ini adalah finishingnya atau endingnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah latar belakang kira-kira latar belakang cerpen ini dilahirkan. Saya bahas yang kedua dulu nih. Kenapa cerpen ini lahir kira-kira? Cerpen ini dibuat tahun 2019. Jadi 2019 itu adalah ketika Alit Juli sudah menjadi seorang pelaut Popeye. Jadi dia sudah jadi seorang Popeye, sudah jadi seorang pelaut. Namun untuk teman-teman ketahui semua, Alit Juli ini pernah menjadi guru sebelumnya karena dia tamatan pendidikan bahasa Bali di IHDN Denpasar. Jadi sebelumnya Alit Juli pernah jadi guru, pernah mengajar di sebuah sekolah. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi bajak laut. Kesempatan dia menjadi guru ternyata napi wasane kari terekam dalam ingatan Alit Juli. Setelah sekian lama nenten mewali malih ke sekolah. Mungkin di tengah laut terombang-ambing, sini teringat memori masa lalunya dia ketika menjadi seorang guru di sekolah. Nah, itulah kenapa saya angkat nih. Jangan-jangan Alit Juli ini rindu dengan masa lalunya menjadi seorang guru. Enten. Saya juga nggak tahu, tapi Alit Juli bisa mengklarifikasi atas anak biasanya dugaan tiang king. Di tengah kerinduannya menjadi seorang guru dan di tengah laut juga terombang-ambing begini, akhirnya dia menulis cerpen sekolah. Nah, yang menarik dari cerpen sekolah ini adalah bagaimana Alit Juli melukiskan latar psikologi. Ya. Cerpen sekolah ini bercerita tentang sebuah sekolah yang ada di satu daerah. Bayangan saya settingnya adalah sebuah sekolah di wilayah Kintamani. Mungkin bayangan saya, karena Alit Juli tinggal di Bangli, mungkin pernah ngajar di Kintamani. Karena diceritakan settingnya ada pohon pinus, ada sayong gitu. Jadi kira-kira nih settingnya di Kintamani. Kemudian apa yang terjadi dalam cerpen ini? Nah, dalam cerpen ini terjadi kerauhan. Kerauhan itu bahasa Indonesianya kesurupan. Nah, di sekolah kemudian kerauhan utawi kesurupan ke umum terjadi di Bali. Nah, ini sebetulnya fenomena yang umum saya boleh dibilang umum karena yang banyak sekali menemukan baca-baca berita dan mengalami sendiri kerauhan di sekolah nih artinya tanya yang kerauhan. Gini, saya dulu sekolah SMA di SMA Negeri 5 Denpasar. Ada teman saya dari SMA 5 juga sedang ikut secara langsung. Halo teman-teman di SMA 5 yang ikut, mungkin ingat dengan kejadian ketika di SMA 5 ini ada kerauhan massal. Nah, ini ada kerauhan massal juga, nggak demo aja, massal. Ada kesurupan massal itu di SMA 5. Kemudian juga di sebelah sekolah kami di SMA 5 ini ada SMKN 2 Denpasar, di situ juga pernah terjadi kesurupan massal. Nah, fenomena ini yang diangkat oleh Alit Juli. Kenapa? Mungkin saat jadi guru Alit Juli pernah mengalami atau ada dalam situasi ini, dan itu yang membuat Alit Juli kembali terkenang pada pekerjaannya di masa lalu atau kehidupannya di masa lalu menjadi seorang guru.
Untuk itulah dia menulis cerpen di tahun 2019. Tidak saat dia menjadi guru, tapi saat dia menjadi seorang bajak laut. Laut. Enten. Nah, kerauhan di sekolah ini biasa. Oh, ada teman dari SMA 5 yang komentar, Puspita betul. Ya, itu adalah. Jadi di cerita Alet Juli ini ada tokoh guru yang kemudian mengeluarkan kesaktiannya atau kemampuannya di dunia spiritual. Nah, di sekolah saya dulu ada juga yang seperti itu. Ya, tidak usah disebut namanya. Nah, guru yang memiliki kemampuan seperti ini sangat membantu ketika ada terjadi kesurupan massal, karena beliau mampu menenangkan siswanya, karena mampu mengelola energi supranatural atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di luar kemampuan manusia normal gitulah ya. Dan itu terbukti. Nah, di cerpen ini situasi psikologi itu yang dimunculkan oleh Alet Juli. Bayangkan seorang siswa perempuan ini kesurupan, kemudian sekolah tiba-tiba menjadi panik, guru panik, semua panik. Ada tokoh guru masuk menjadi ahli spiritual gitu, tapi gagal. Tidak mampu menyelesaikan itu semua, tapi akhirnya selesai dengan upacara. Nah, ini lagi titik yang menarik di Bali. Semua konflik di Bali selesai dengan upacara, bro. Gitu. Ya, paling tidak konflik ini dalam pandangan saya yang agak ngawur sebetulnya. Ya, karena semua yang terjadi di Bali itu harus diselaraskan. Penyelarasannya salah satunya dengan upacara dan upakara gitu. Penyelarasan konflik itu dapat diselesaikan dengan upacara dan upakara. Itu salah satu kelebihan orang Bali. Jadi orang Bali tidak kebal Covid, bro. Kemudian di akhir cerpen, endingnya ini yang top. Kalau cerpen yang tadi, yang pertama, Link Nike, yang Alet Juli Nike sukses ketika mengelola tokoh talar penokohan. Sakewanten, endingnya Alet Juli gagal sebetulnya Nike dalam cerpen pertama Nike. Endingnya yang berhasil adalah menurut yang Niki ring cerpen sekolah Niki. Endingnya berhasil sekali. Ya, endingnya adalah ada seorang guru yang baik sekali, seorang guru perempuan yang menjadi tempat murid-murid itu bercerita mengeluh. Nah, pasti teman-teman sekalian di sekolahnya dulu waktu SMP atau SMA pasti ada satu guru favorit. Kalau yang di SMA 5 wonten guru favorit talar. Nah, guru favorit inilah yang mengakhiri cerpen Alet Juli. Ternyata guru favorit ini saking favoritnya gitu, sampai makhluk astral itu favorit juga dengan guru ini, sehingga guru ini diikuti sampai pulang ke rumahnya dan dia tidak sadar. Tapi ada tokoh lain yang tiba-tiba muncul memberitahu bahwa ada makhluk astral atau makhluk dunia lain, buang sama, yang mengikuti. Akhirnya ibu ini pingsan. Nah, ya mungkin kalau saya ceritakan tidak menarik, tapi kalau teman-teman baca dari awal itu menarik sekali, karena di akhir tidak disangka akhirnya akan seperti itu. Endingnya sukses besar. Ketika Alet Juli mampu menciptakan ending yang di luar dugaan saya, karena cerpen-cerpen yang lain hampir terbaca endingnya. Menurut yang cerpen-cerpen dari Alet Juli yang lain endingnya sangat terbaca ketika kita sampai tekun membaca sampai di pertengahan, maka endingnya akan terbaca. Oh, ini akan seperti ini ending dari cerpen, karena akan terbaca melalui gerakan alurnya atau melalui karakteristik tokohnya dalam bernarasi atau berdialog. Nah, nyampe di situ. Tapi dalam cerpen sekolah ini saya nggak dapat endingnya seperti apa, dan terkejut di akhir itu sampai agak merinding. Karena pernah ada dalam situasi kerauhan massal nih
Jadi teman-teman yang punya pengalaman ada di dalam situasi kerawahan, jadi tahulah bagaimana perasaan Alit Juli ketika menulis tentang ini. Mana dia? Di dalam cerpen Alit Juli niki yang berkaitan dengan ini tragedi juga, tragedi yang ada di lingkungan sekolah. Di dalam cerpen niki ada dua cerpen yang kaitannya dengan secara langsung berkaitan dengan unsur dunia luar atau mistikal di cerpen sekolah ini dan di cerpen Umah. Cerpen Umah itu bercerita tentang seorang laki-laki yang juga didekati memiliki hubungan khusus dengan seorang perempuan cantik dan dia adalah ternyata wong samar. Oke, tapi cerpen kedua itu juga cerpen Umah itu cerpen kedua terlalu biasa, flat. Nanti kita bicara kelemahan cerpen-cerpen ada di cerpen yang menarik lagi yang akan saya bahas di sini adalah cerpen terakhir, Carita Tepining Segara. Ini cerpen 2019. Kalau sekolah tadi juga 2019. Nah, dua cerpen menarik mungkin sekolah Kenten Teller Carita Tepining Segara ini dibuat tahun 2019. Kekaryan tahun 2019 dua cerpen itu berhasil menurut yang. Kenapa? Santukan Alit Juli terus belajar. Kalau teman-teman baca satu kumpulan cerpen ini, teman-teman akan melihat bagaimana proses Alit Juli belajar. Karena kita membaca cerpen yang disajikan tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019. Ada tiga termin waktu Alit Juli menghasilkan cerpen dalam buku niki. Dalam cerpen 2015 ke 17 ada peningkatan. Dari 17 ke 19 meningkat lagi. Untuk itulah kenapa cerpen-cerpen yang diciptakan Alit Juli di tahun 2019 saya pilih sebagai cerpen yang paling berhasil dari Alit Juli. Judulnya Sekolah dan Cerita Tepining Segara. Nah, Cerita Tepining Segara niki sebetulnya Alit Juli menghadirkan satu orang tokoh saja dan itu dia lebih ke arah monolog ceritanya lebih ke arah monolog dan Alit Juli berhasil menciptakan konflik internal, konflik psikologi tokoh utama itu dengan batinnya sendiri. Endingnya juga menarik sih, saya sempat tertipu dengan endingnya, tapi setelah saya baca sing tidak bisa menduga hasil akhirnya. Oke. Jadi itu 3 cerpen yang saya bahas kelebihannya. Sekarang karena tugas saya di pamflet itu adalah nyacat itu tidak selalu yang jelek dalam hal ini saya cacat adalah positif dan kelebihan dan kekurangan karya ini. Sekarang tinggal membahas yang jelek-jeleknya saja. Tadi cuma 3 aja yang bagus. Yang jelek-jeleknya berarti ada 8. Jadi lebih banyak jeleknya enggak lah. Karena fokus utama adalah memberikan kritik dan saya harapkan kritik itu mampu melecut Alit Juli untuk semakin meningkatkan kemampuannya dalam belajar menulis, tidak hanya berhenti pada titik ini saja. Mudah-mudahan ini menjadi satu lompatan yang semakin membuat Alit Juli semangat untuk belajar dan berkarya. Semua cerpen yang ada di sini judulnya tragedi. Bukan judulnya, inti ceritanya adalah tragedi. Mulai dari tragedi keluarga, itu cerpen Link, Jembatan, Boneka, Petang Sepi, Anak Loh Ento. Ada 5, itu yang berkaitan dengan tragedi dengan keluarga. Kemudian tragedi mistik, itu ada Umah, ada Sekolah. Sebetulnya di cerpen Link dan cerpen
cerpen Petangnya Sepi itu ada unsur mistiknya tapi tidak terlalu kentara, jadi saya tidak masukkan ke dalam tragedi mistik. Kemudian ada tragedi cinta, ini khasnya Juli, tragedi cinta. Itu ada di cerpen Manik, Ke Kupu Putih, dan Ane Alehen Tiang. Ada 3. Kemudian tragedi diri itu ada di cerpen terakhir, Cerita Tepining Segara. Nah, sekarang kita mulai dengan konflik. Secara psikologi, beberapa konflik yang dihadirkan oleh Alit Juli itu kena, terutama pada 2 cerpen yang sudah saya bahas di atas, yaitu di cerpen Link dan cerpen Sekolah. Secara psikologi konfliknya dapat, tapi secara keseluruhan cerpen-cerpen yang lain menghasilkan konflik yang menurut saya tidak kuat. Meskipun ini Alit Juli menghadirkan konflik yang secara fisik ada darah berlumuran, ada pembunuhan, ada kematian di situ, ada kekerasan di situ, tapi ya secara fisik memang itu terlihat sebagai sebuah konflik. Tapi Alit Juli tidak bisa mengelola konflik fisik itu menjadi sesuatu yang mengagetkan bagi pembaca. Nah, di situ masalahnya. Ketika konflik fisik itu hanya dimunculkan untuk menjadi bumbu-bumbu bahwa supaya cerpen itu kelihatan seram, supaya cerpen itu kelihatan bertragedi. Jadi menghadirkan darah, menghadirkan luka pukul, menghadirkan pembunuhan tidak selalu membuat pembaca itu masuk ke dalam konflik itu secara langsung, enggak. Bahkan itu memungkinkan pembaca untuk berhenti membaca karena pengarang tidak mampu menempatkan konflik secara fisik ke tepat dan sesuai dengan alur. Pada beberapa cerpen ada Juli nggak sekali boneka, Petang Sepi, Manik, Ke Kupu Putih, Anak Elo Entu, dan beberapa cerpen lain yang tidak catat. 5 cerpen memang memasukkan konflik fisik, ada pembunuhan, kekerasan, darah muncrat, tapi sayangnya pada alur cerita konflik ini jadi tidak logis. Jatuh dia konflik itu karena alur ceritanya bukan terputus. Mungkin Alit Juli membuat konflik itu dengan tidak mempertimbangkan proses alur, penciptaan alur, sehingga terkesan bahwa konflik ini terputus gitu, dan penyelesaiannya tergesa-gesa, sehingga konflik yang tadinya sudah berbunga-bunga, berdarah-darah, berluka-luka itu tidak menciptakan hasil akhir cerpen yang membuat pembaca wah gitu lah. Ketika pembaca bertemu dengan konflik berdarah-darah tadi, pembaca memang dalam tahap awalnya mengkerutkan alis kayak ini, kok kerasan gitu, tapi tidak berakhir dengan kok begini, malah akhirnya kenapa begini gitu. Di situ kelemahan Alit Juli dalam mengelola konflik fisik. Konflik fisik itu dibuat secara berlebihan tanpa diimbangi mengatur alur yang pas, sehingga konflik itu terkesan dibuat dengan tergesa-gesa karena alurnya seperti dipotong. Ya ini saya sadar ini adalah sebuah cerpen yang tidak bisa membuat konflik berkepanjangan karena memang cerpen secara secara harfiah berarti sesuatu yang tulisan naratif yang sifatnya naratif yang dibaca dengan sekali duduk, itu artinya halamannya 4, 5, 6, 7 lah. Tapi membuat alur yang baik dalam 5 halaman, 6 halaman itu sangat mungkin dengan tidak terlalu banyak membumbui dengan konflik-konflik yang berlebihan seperti ini.
oke ada pembunuhan, oke ada darah, oke ada luka-luka, tapi bagaimana menempatkan menempatkan unsur-unsur konflik fisik itu pada alur yang tepat sehingga tidak terkesan plok jatuh gitu. Darah bersimbah memang, ada pembunuhan di sana, ada kematian memang, tapi tidak menghasilkan sense yang menarik secara keseluruhan bagi alur cerpen. Oke, kelemahan yang berikutnya adalah pada pesan dan amanat. Saya ingat satu pesan, saya ingat bagaimana seorang Nyoman Mande dan Nopi Wastana Jelantik Sante memberikan pesan-pesan dan amanat. Jelantik Sante almarhum adalah salah satu pengarang yang sangat dekat secara pribadi dengan Tiang, karena hampir seluruh karyanya Tiang baca, dan itu juga jadi satu bahan penelitian Tiang gitu lah. Nah, cara Jelantik Sante maupun Nyoman Mande dalam menyampaikan napi pesan maupun amanat dalam karirnya mengarang sastra Bali modern itu seperti Alit Juli. Jadi Alit Juli mungkin terinspirasi dari ini. Oke. Caranya seperti ini, King. Jadi amanat itu memang disampaikan kalau Jelantik Sante maupun Nyoman Mande menyampaikan amanat pesan dominan dalam narasi. Jadi direct kepada pembaca. Jadi kalau dalam narasi kesannya pengarang itu menyampaikan amanatnya langsung pada pembaca. Dan apa yang dilakukan oleh dua senior niki meletakkan amanat pesan atau pesan-pesan kebajikan, pesan-pesan positif nike dalam narasi menimbulkan kesan bahwa pengarang itu menggurui pembaca. Nah, ini niki bukan pendapat yang semata ya. Saya juga sempat berdiskusi dengan seorang sastrawan senior yang mengatakan bahwa sastra Bali modern itu terlalu menggurui. Jadi mungkin beliau juga membaca karya-karya Jelantik Sante dan Pak Nyoman Mande itu saja yang dibaca. Beliau tidak membaca pengarang-pengarang baru yang muda-muda yang tidak seperti itu. Tapi kelemahannya adalah ketika Alit Juli melakukan penyampaian pesan dan amanat dalam cerpennya, seperti itu juga, mengikuti caranya seperti itu. Jadi penyampaian pesan atau hal-hal positif, nasihat-nasihat nih vulgar sekali disampaikan oleh Alit Juli sehingga ada kesan seperti menggurui gitu. Seperti seseorang yang ingin menggurui pembaca. Meskipun ada usaha dari Alit Juli untuk tidak melakukan penyampaian pesan secara direct, secara langsung pada pembaca dengan menggunakan tokoh. Nah, ini salah satu teknik Alit Juli nih dalam menyampaikan pesan, diselipkan dalam dialog antar tokoh. Teman-teman, saya minum dulu, haus bro. Jadi ini adalah teh beras. Hari ini saya tidak ngopi teman-teman. Jadi ini teh beras yang dibuat oleh istri saya. Di samping saya ada istri saya, dia yang membuat teh beras. Ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi Alit Juli menggunakan tokohnya, entah itu tokoh utama atau tokoh sekunder atau tokoh tersier untuk menyampaikan pesan dan amanatnya atau hal-hal positif, wejangan-wejangan seperti itu. Cuman masih saja caranya seperti direct gitu loh, langsung begitu, sehingga pembaca kok kesannya ada unsur menggurui juga di situ. Masih sebetulnya ada tentara, cuman kelebihannya adalah Alit Juli tidak langsung pada narasi, dia melalui tokoh. Mungkin niatnya untuk menghindari kesan menggurui, tapi ya belum maksimal. Jadi Alit Juli perlu sedikit belajar tentang bagaimana teknik menyembunyikan pesan dan kesan itu supaya tidak vulgar gitu. Jadi wejangan-wejangan itu baik memang, tapi nggak sevulgar itu. Jadi secara langsung di Instagram itu ada sisa waktu beberapa detik saja. Mohon maaf teman-teman, ternyata saya juga baru tahu ya, tidak bisa maksimal. Jadi akan beralih ke
Facebook saja teman-teman untuk sisanya. Karena rupanya ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan di sini. Nah, lanjut. Oke, yang teman-teman yang di Facebook masih stay, yang di Instagram saya lanjut ulang. Mohon maaf sebentar. Ya, Oke, yang di Instagram kita ulang lagi siaran langsungnya karena ada batasan waktu ternyata di Instagram. Nah, kelemahan berikut dari Alit Juli adalah bagaimana Alit Juli membuat tokoh, menciptakan tokoh. Ini istri saya nanya, maksudnya apa? Ya, Alit Juli itu belum secara maksimal mampu membuat tokoh itu memiliki karakter. Memang ada beberapa yang sudah berhasil, tapi secara garis besar ternyata Alit Juli gagal memunculkan karakter dalam tokohnya. Nah, saya kasih satu contoh. Saya nggak mau ngasih contoh banyak-banyak karena maksudnya adalah supaya teman-teman baca buku ini. Jadi kalau teman-teman mau baca buku niki, silakan hubungi Alit Juli. Ada ikut di antara kita-kita, kemudian bisa menghubungi Napi Wastana, Napi Dana percetakan langsung di Made Sugianto. Di situ bisa didapatkan. Nah, tokohnya dalam karya-karya Alit Juli ini memang ada yang berhasil secara penokohan atau penggambaran karakteristik, tapi sebagian besar cukup cukup datar karena karakteristik tokoh itu tidak kita dapatkan dengan maksimal dalam karya-karya Alit Juli ini. Oke, contohnya salah satunya adalah cerpen Ane Alihin Tiang. Dalam cerpen ini ada satu tokoh laki-laki yang mencari gadis impiannya. Sekali lagi, ada tokoh laki-laki yang mencari gadis impiannya yang pergi karena ada masalah di masa lalunya. Nah, dalam proses pencarian si laki-laki ini, Alit Juli tidak menggambarkan bagaimana sih seorang laki-laki, oke, dan teman-teman bisa bayangkan laki-laki mencari gadis impiannya. Seberapa kuatkah cinta seorang laki-laki ini sampai mengejar gadis perempuan yang dia cintai ini karena punya masa lalu yang tidak baik sampai dikejar ke Jakarta. Alit Juli tidak menghadirkan karakteristik laki-laki ini dengan baik sehingga kita bisa sangsikan laki-laki seperti apa sih yang mengejar perempuan sampai sebegitunya. Alit Juli tidak menggambarkan karakteristik tokoh itu tidak selalu harus digambarkan secara langsung oleh pengarang melalui narasi, tapi bisa melalui tokoh lain. Itu tidak dilakukan Alit Juli dengan maksimal sehingga kita tidak dapat bayangkan laki-laki seperti apa yang melakukan hal itu, mengejar perempuan yang dia cintai sampai ke Jakarta. Dan dalam cerita juga tidak ditegaskan proses pencariannya seperti apa. Di dalam cerpen ini tidak maksimal Alit Juli menggambarkan tokohnya. Kemudian di cerpen apa lagi ya Mane Sekolah Umah niki adalah cerpen dengan dua tokoh utama nike laki-laki juga namanya tidak disebutkan, nanti baca dan tokoh perempuan yang ternyata adalah Wong Samar. Nah, sekali lagi tokoh laki-laki dan tokoh perempuan ini tidak dijelaskan karakteristiknya dengan baik oleh Alit Juli sehingga kita gampang sekali menjalan gampang gitu ten tapi sana pijakan seperti apa, sehingga ketidakmampuan Alit Juli mengembangkan karakteristik tokoh itu membuat hampir
semua cerita, hampir jalinan cerita ini terkesan datar. Nah, kedataran jalinan cerita ini berkaitan dengan alur dan apa namanya insiden. Nanti kita bahas. Insiden, oke, langsung saja kita bahas. Karena tokohnya sudah selesai, saya bahas hanya 2 tokoh itu yang tidak baik karakternya. Alit Juli tidak menggambarkan dengan kuat karakter dalam 2 cerpen itu, sehingga kita tidak menikmati tokoh yang seperti apa gitu loh. Yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Alit Juli kurang kuat karakteristiknya karena tidak digambarkan. Ya secara langsung maupun secara tidak langsung karakteristik tokoh itu seharusnya muncul kalau dalam pandangan Tiange, sehingga pembaca itu mendapat kesan yang kuat dari tokoh. Memang tidak semua karya sastra itu kekuatannya ada di tokoh, memang tidak. Cuman karya sastra ini kan narasi itu kan naratif, dan yang menggerakkan narasi itu adalah tokoh. Dalam bayangan saya seperti itu. Jadi tokoh itu harus memiliki karakteristik yang kuat untuk menciptakan sebuah narasi atau suasana yang kuat juga dalam cerpen itu. Meskipun tokoh ini sekali lagi harus ditunjang dengan alur yang baik, insiden yang baik, kemudian latar yang baik. Jadi semuanya harus jadi satu kesatuan. Karena yang naratif yang baik itu semuanya terjalin dalam satu kesatuan. Selanjutnya, kelemahan Alit Juli adalah pada alur dan alur atau pemplotan dan insiden. Jadi dalam beberapa cerpen, saya tunjukkan cerpen yang judulnya Jembatan. Jembatan ini adalah konflik juga, tragedi keluarga gitulah ya. Jadi ada keluarga yang rupanya harmonis-harmonis saja di awal. Ternyata keluarga ini di akhir diceritakan bermasalah karena tokoh perempuan ini yang punya seorang bapak ini seorang pegawai negeri, kemudian punya cewek lain lah. Tapi di akhir cerita diceritakan si cewek lain ini atau simpanan dari bapaknya ini, cewek simpanan dari bapaknya ini ingin bunuh diri di sebuah jembatan. Kenapa judulnya jembatan ya? Karena settingnya dominan di satu jembatan. Nah, di proses peralihan dari keluarga baik-baik ke keluarga yang punya masalah, khususnya pada bapaknya ini, terlalu tergesa-gesa. Jadi gitu loh, tidak ada sambung sinambung alur yang baik dari insiden sebelumnya dengan insiden akhir ketika si cewek simpanan bapaknya ini hendak bunuh diri. Nah, di situ ada kesenjangan alur yang kekosongan atau kesenjangan alur yang tidak disiapkan oleh Alit Juli dengan baik, sehingga kesan terburu-burunya sangat terlihat kalau teman-teman baca. Ada kesan yang tergesa-gesa di situ sehingga alurnya nentan memargi becik alur yang sekali sanewacian ditangkap. Dia sering puni ke renten Nafika. Saya diskusikan. Yang selanjutnya adalah ada Susanto. Cerpen Ane Alehin Tiang. Itulah yang tadi saya ceritakan, tokohnya tidak memiliki karakter. Yang baik itu adalah Ane Alehin Tiang. Jadi laki-laki yang mencari perempuannya sampai ke Jakarta. Di situ alurnya flat saja. Jadi tidak ada rasa ya datar saja. Sama juga seperti Anak Eluh Ento, cerpennya judulnya Anak Eluh Ento. Jadi seorang laki-laki yang bertemu dengan gadis waitress di satu bar, kemudian ya begitulah, sangat flat, tidak ada konflik di situ. Alit Juli memang meletakkan konflik kecil sekali di belakang endingnya, tapi sangat tidak memberikan dampak pada keseluruhan cerpen.
Jadi alurnya flat saja, meskipun teknik pengaluran yang digunakan oleh alat juli itu mengkombinasikan antara alur lurus saja dan memasukkan flashback di beberapa titiknya, tidak juga membuat pembaca menerima tegangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ceritanya mudah tertebak, dan itulah kelemahan alat juli di bidang alur dan insiden. Penempatan insidennya, kemudian merangkai insiden itu menjadi satu alur cerita yang utuh dan menarik. Itu kelemahan alat juli. Kemudian ya ini style ya, sekali lagi ini style dan pilihan berkarya mengenai ide bercerita. Beberapa cerpen di sini memiliki ide yang sebetulnya ketika dieksekusi dengan baik akan menghasilkan satu gambaran tentang bagaimana situasi atau masyarakat Bali secara umum hari ini. Ya, kita tahu bahwa angka bunuh diri di Bali itu dari tahun ke tahun meningkat. Kita ketahui bahwa angka tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bali itu hari ke hari meningkat. Kita juga ketahui bahwa dunia pariwisata memberikan dampak yang sangat signifikan pada karakteristik orang Bali sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan sosialnya. Nah, ketiga isu ini memang dimasukkan oleh alat juli dalam hampir nyaris semua cerpen-cerpennya. Di nyaris semua cerpennya ketiga isu ini memang diangkat. Namun tidak lantas alat juli menjadi pengarang yang dengan gencar melakukan kritik terhadap tiga isu ini yang cukup berpengaruh dalam masyarakat Bali saat ini. Sebetulnya tiga isu ini adalah isu yang sangat menarik ketika mampu dikelola dengan baik untuk menjadi cerpen. Ini sekali lagi pilihan berkarya alat juli untuk tidak melakukan kritik secara tajam terhadap tiga isu ini, tidak secara langsung gitu, cuman disinggung-singgung atau sumber-sumber konfliknya berasal dari tiga hal ini, atau dampak dari konfliknya terpengaruh dari tiga hal ini. Ya, sekali lagi ini pilihan berkarya. Alat juli tidak memilih untuk melakukan kritik terhadap tiga hal ini, tapi memasukkan unsur-unsur ini sebagai unsur-unsur yang turut juga membangun keutuhan cerpennya secara utuh. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya akan membaca pertanyaan jika teman-teman ada pertanyaan. Saya berjanji untuk mengakhiri ini tidak lebih dari 1,5 jam, karena terlalu lama juga teman-teman bosan ya buka saya. Saya akan mencoba membaca atau bukan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman kita Pego, Lili Sastrawan. Betul sekali, dalam dunia sastra itu memang tidak, seni ataupun sastra itu tidak ada sesuatu yang baru, karena pada dasarnya manusia dalam berkarya itu adalah mimetik, yaitu prinsip dasar meniru yang sudah ada atau meniru alam gitu. Lalu apa sih yang baru dari yang dituliskan oleh alat juli? Apa yang bisa ditawarkan oleh alat juli dalam dunia sastra Bali modern? Saya agak sulit menjawabnya secara langsung ya, saya kasih berpikir sebentar. Yang jelas, alat juli sebagai seorang individu, dia berkontribusi sangat besar dalam kemajuan sastra Bali modern. Dia membangun Bangli Sastra Kumala, menggerakkan komunitas Bangli Sastra Kumala, sehingga Bangli dan sastra Bali modern secara keseluruhan sangat hidup, sangat bergerak. Didukung juga teman-teman di Bangli Sastra Kumala lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Secara kekaryaan, alat juli belum
saya katakan belum, bukannya tidak, belum, karena ini adalah proses yang akan terus dicari, belum memberikan sesuatu yang extremely new gitu, atau sesuatu yang betul-betul baru dalam sastra Bali modern, itu belum, karena ini adalah proses yang akan terus berjalan di Alit Juli sebetulnya. Sebetulnya dia sudah memberikan identitasnya sendiri sebagai seorang pengarang dengan identitas romantika tragedi. Dalam pengarang-pengarang sastra Bali modern yang muda-muda, yang baru-baru sekarang ini, yang mengambil romantika tragedi ini belum banyak. Kebanyakan teman-teman sastra Bali modern yang muda-muda ini lebih memilih untuk melakukan kritik sosial, lebih banyak untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman pribadinya, kemudian dibenturkan atau ditobrokkan dengan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat Bali sekarang, lalu menciptakan kritik yang sangat tajam melalui karya-karyanya. Itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman di sastra Bali modern. Nah, kalau Alit Juli ini lebih kepada romansa, tragedi. Teman-teman di sastra Bali modern yang lainnya rasanya, bukan rasanya ya, saya pastikan tidak banyak yang serius pada titik ini, karena dianggap sesuatu yang cengeng dalam tanda kutip nih, dianggap sesuatu yang cengeng, dianggap sesuatu yang terlalu gahol mungkin sehingga tidak kurang pas dan dianggap kekanak-kanakan mungkin gitu tanda kutip. Tapi Alit Juli secara menarik, mampu konsisten bergerak di bidang ini, entah karena pengalaman pribadi atau entah mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang lainnya. Dia terus bergerak di romansa tragedi ini. Cuman memang kelemahannya ya perlu dikuatkan sedikit lah tentang bagaimana mengelola tragedi ini untuk betul-betul menciptakan sesuatu yang nancep masuk ke hati pembaca. Ya, semuanya butuh proses ya teman-teman. Jadi sementara memang tidak serta-merta kita bisa berikan sesuatu yang memberikan pernyataan bahwa ada sesuatu yang baru dari Alit Juli ini. Dalam pandangan saya belum bisa memberikan apa sih sesuatu yang baru dari Alit Juli ini, tawaran yang baru untuk sastra Bali modern. Dari segi kekaryaan saya belum bisa melihatnya karena ini adalah proses belajar. Tapi secara individu sebagai seorang sastrawan, Alit Juli sangat memberikan dampak yang sangat besar pada perkembangan sastra Bali modern, khususnya di Bangli, dengan bekerja sangat serius bersama teman-teman di sastra Bangli Sastra Pengale. Sehingga kehidupan sastra Bali modern di Bangli dan Bali secara umum luar biasa hidupnya di ring Bangli utawi ring Bali. Kalau secara individu ya memberikan dampak yang sangat besar. Dan pertanyaan mana ya? Nggak ada ya pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan mau merespon, dipersilakan. Jadi mungkin saya akan mengakhiri serangkaian dari bedah buku ini ya 15 menit lagi deh. Kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ke Alit Juli, atau bisa bertanya langsung ke Alit Juli ada nggak? Ya, halo Alit Juli, apakah masih stay di sini dan apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kita akan berdiskusi secara pribadi? Saya masih cari-cari ini, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Itu Spartika mungkin? Spartika mungkin ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bu Kartini. Rambut yang di bawah ini apa namanya? Pertanyaan di luar. Ini putus Spartika. Apa penyaca deh? Sing nyaca deh. Ya, dalam diskusi kali ini saya juga sudah menyampaikan pada teman-teman sekalian hal lebih dari kumpulan cerpen dan
Alit Juli sebagai seorang pengarang sudah, kelemahannya juga kurang lebih sudah, karena itu harus diimbangkan. Hanya saja porsi titik lemah Alit Juli memang sengaja saya banyak lebih dominan saya sampaikan, karena tugas saya penyacat. Hal positifnya ada lagi, banyak lagi, tapi itu harus ditemukan oleh pembaca yang lain. Kalau saya sampaikan semua nanti teman-teman tidak ada rasa penasaran untuk membaca buku dari Alit Juli, karena ini adalah buku yang wajib baca, recommended. Bahasanya ringan nggak apa-apa gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari istri saya, bahasanya ringan nggak? Oke. Bagi seorang pembaca pemula sastra Bali, Alit Juli ini punya bahasa yang ringan sekali. Ya, sama seperti gaya bahasa yang digunakan oleh Pak Nyoman Mande. Pak Nyoman Mande ini gaya bahasanya ringan dan kekinian. Sama dengan Alit Juli, sangat ringan, sangat kekinian. Berbeda dengan, kalau kita sandingkan dengan cerpen berbeda dengan cerpen yang dibuat oleh istri saya. Jadi Citrawati punya karakteristik bahasa yang lebih sulit dibandingkan dengan Alit Juli. Kalau Alit Juli untuk pembaca itu ringan bacanya, enak bacanya. Kalau nggak enak itu. Gampang dipahami ceritanya karena menggunakan bahasa yang ringan. Itu bahasanya. Kalau Citrawati itu bahasanya agak kompleks sedikit. Jadi begitu, jadi kompleks sekali, sehingga pembaca itu membutuhkan 2-3 kali lah membaca ulang karyanya sehingga bisa paham dengan baik. Ya, ini tidak mengulas istri saya, tapi itu jadi bagian saya selip-selipkan. Halo Gewi, buku sampul bukunya ada di poster tiang, Gek. Saya nggak punya bukunya. Ampura Dumun, saya nggak punya bukunya, jadi sampul bukunya bisa lihat di poster. Atau sebentar, Gek, mungkin dicarikan. Ya. Bahasanya ringan, teman-teman. Jadi teman-teman yang itu yang unik, banyak teman-teman yang ingin membaca sastra Bali modern tapi takut tidak paham bahasanya, takut tidak bisa mencerna isinya karena terkendala dengan bahasa gitu. Tapi cerpennya Alit Juli ini secara keseluruhan dari segi bahasa ringan, mudah dipahami gitu lah. Tenakeh kulit bahasanya. Tidak juga seperti Pak Suarse. Pak Suarse nih karakteristik bahasanya berbunga-bunga. Apa sisi moyong? Pak Suarse lebih banyak menggunakan bunga-bunga kata. Jadi ada banyak idiom, ada banyak istilah, ada banyak perumpamaan, ada banyak majas di situ dalam karya-karya Pak Ade Suarse yang membuat pembaca itu larut dalam majas, tapi lupa pada alur cerita. Nah di situ Alit Juli enggak. Alit Juli ada memasukkan beberapa majas di dalamnya, tapi tidak serta-merta itu merusak alur cerita. Dan Alit Juli lebih ringan, bahasanya lebih datar, nikmat lah untuk dibaca. Ewi, oh ya, salah satu resiko dari tukang cacat itu ya seperti itu. Bisa jadi saya tidur di luar nanti karena menyinggung karya istri saya. Ya jadi seperti itulah kira-kira resiko tukang cacat ke seperti itu. Ntar lagi pertanyaan kira-kira yang muncul. Ada sih di IG nggak ada. Nggak ada ya? Oh itu apa itu? Di awal juga Bali menekankan bahwa Alit begitu kuat di tokoh dan penokohan. Lalu bagaimana dengan misalnya dia melukiskan latar tempat, latar tempatnya? Oke, Juli bertanya lagi, Juli Sastrawan Pego. Alit Juli itu jadi pertanyaannya Juli Sastrawan atau Pego seperti ini.
di awal Bayu menekankan bahwa Alit begitu kuat di tokoh dan penokohan. Tidak semua nih, ada dua tiga cerpen yang kekuatan tokoh dan karakteristik tokohnya bagus, tapi sisanya masih saya rasa masih perlu dikembangkan lagi oleh Alit Juli. Lalu bagaimana misalnya dia melukiskan latar tempat atau menggambarkan hal lain yang tidak menonjol. Alit Juli tidak menggambarkan tempat dengan detail ya. Itu sekali lagi itu adalah gaya pengarang. Ada memang pengarang yang betul-betul mampu menciptakan detail latar itu yang baik. Bahkan dengan mendesain latar yang begitu detail, pengarang mampu mengajak pembaca itu seakan-akan ada di latar tempat. Cerpen Alit Juli bisa dimasukkan ke kategori horor kan ya? Sebetulnya kekuatan menciptakan latar baik latar sosial, latar tempat ataupun setting waktu adalah satu kelebihan lain dari seorang pengarang sebetulnya. Ada memang pengarang yang sangat pandai sekali membuat detail latar tempatnya sehingga kita mampu berada di tempat itu seolah-olah kita berada di tempat itu dengan tokoh gitu. Dan kita tidak perlu banyak menghabiskan energi untuk menghayal karena dengan membaca detail tempat kita sudah ada di tempat itu. Alit Juli belum, karena memang fokus kekuatan cerpen Alit Juli mungkin tidak di situ. Jadi lebih fokusnya mungkin pada tragedi gitu kira-kira. Jul Pego. Ini Dharma Putra, apakah Alit Juli cerpen-cerpennya bisa dimasukkan kategori horor? Ya memang Alit Juli ini punya beberapa cerpen yang menonjol dua yang dekat sekali dengan horor gitu ya, karena ada hubungannya dengan makhluk mistik gitulah ya. Tapi tidak serta-merta semuanya bisa dikategorikan sebagai horor, itu enggak lah. Kalau menurut dia enggak, karena memang tidak semua di sini bercerita tentang horor gitu. Tidak semuanya membuat kita merinding gitu, enggak. Karena tidak ada adegan jeng ketika gitu kan. Ini lebih ke arah tragedi sebetulnya, bukan horor sih kalau saya bilang. Tragedi gitulah ya. Tidak bisa saya sebut ini sebagai cerpen horor seperti kumpulan cerita Ghostbump gitu misalnya, dan tidak bisa. Ini ada pertanyaan dari MK Mos itu mahasiswa yang Mangkuoke. Apakah patokan kesuksesan dari sebuah karya sastra? Nah, ini pertanyaan ini jawabannya sangat subjektif kalau menurut saya. Dalam pandangan saya, kesuksesan karya sastra itu adalah ketika dia mampu menarik pembaca banyak. Itu dari segi kuantitas. Makin banyak pembacanya, bisa dianggap buku itu makin banyak yang beli terus jadi bestseller, itu dari patokan pembaca. Ya, MK Mos pertanyaannya ditimbali atau dijawab juga oleh Juli Sastrawan. Jadi Juli Sastrawan atau Pego ini adalah salah satu sastrawan muda kita Indonesia yang sukses dengan salah satu karyanya Lelaki Kantong Sperma. Jadi Juli Sastrawan menambahkan komentar, ada patokan sebuah karya sastra itu disebut sukses, yaitu bestseller. Seperti yang saya sampaikan, kuantitas karya terjual dengan jumlah yang besar. Ada patokan dari sudut pandang pembaca. Jadi ya saya menambahkan apa yang disampaikan oleh
pegok. Jadi tergantung bagaimana penulis itu melihat sudut pandang sukses. Ya itu betul menurut pegok, sangat subjektif, makanya saya bilang kalau penulisnya, karena begini, dalam sastra Bali modern ini yang cukup menarik teman-teman. Yang dikategorikan sukses oleh teman-teman sastra Bali modern adalah ketika semua karya atau buku yang dihasilkan atau buku yang diterbitkan itu laku, habis itu, walaupun nggak dijual, kebanyakan di pekidihan. Itu teman-teman sastra Bali modern itu menariknya di situ, mereka berkarya menciptakan buku. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya sering sekali ketemu teman-teman sastra Bali modern itu bukunya nggak mau dibeli tapi dibagikan secara sukses ke teman-temannya. Itu kepuasan tahu, aku juga Nah, tingkat kesuksesan itu sekali lagi itu sangat subjektif. Kadang-kadang pengarang bilang sukses itu kalau karyanya asal mau dibaca saja dan mendapatkan respon dari pembaca itu udah sebut sukses. Nggak peduli satu orang, dua orang, tiga orang yang memberikan respon, yang penting karyanya ada terbaca dan diberikan respon balik, mereka menyebut diri mereka sukses. Kalau tolak ukurnya adalah seberapa jumlah eksemplar buku yang terjual, itu beda lagi. Itu dari sudut pandang kuantitas, itu dari sudut pandang penjualan mungkin. sastra baliknya jarang banget bestseller. Karena ya seperti yang dibilang oleh Dharma Putra, di sini sastra Bali itu nggak ada yang bestseller. Bestseller di hati kita masing-masing. Nih putus partikel. Oke. Sastra Bali modern, pertanyaan dari Supartike. Iya namun penting. Dia nanggo penelitian nyidang sing regeman gelar sarjana S1, S2, S3. Untuk sastra Bali modern semuanya bisa. Jangankan penelitian sastra, virus saja yang nggak kelihatan bentuknya secara kasat mata bisa bikin orang jadi profesor, apalagi sastra Bali modern yang jelas ada fisiknya. Oke, salah satu yang serius meneliti sastra Bali modern adalah guru saya, Profesor Dharma Putra. Beliau getol meneliti sastra Bali modern, kemudian ya sudah menghasilkan banyak sekali artikel internasional yang ada kaitannya dengan sastra Bali modern. Ya jelas, Pak Dharma Putra profesor sudah. Buku ini kuning yang pesin termasuknya. Kalau untuk buku ini ya bisa saja dari sudut pandang apapun bisa Lalu terus Uli Bayu. Yang ada yang ini. ada Juli, silakan enten pertanyaan atau komentar merespon apa yang sudah saya sampaikan. Pokoknya kalau teman-teman yang ingin meneliti sastra Bali modern sangat mungkin, sangat bisa sampai S teler. Karena Prof. Dharma Putra meneliti sastra Bali modern juga dan sekarang jadi profesor di Sastra Indonesia Universitas Udayana. Sangat bisa, sangat bisa. Untuk nyari duit, Oh ini bisa mempertahankan kemodernan Pak. ya ini ada pertanyaan dari teman saya Dari Jepang. Dewa Dwi dari Jepang. Arigato Dwi. Pertanyaannya, apakah sastra Bali modern bisa mempertahankan kemodernannya, Pak? Kemodernannya. Jadi begini, sastra ya saya juga tidak mau. Apa akan ada evolusi lagi? Oke, Dwi, pertanyaannya gagah. Cocok lah jadi mahasiswa S2 di Jepang kalau pertanyaannya begini. Jadi pertanyaannya Dwi dilanjutkan, apakah akan ada evolusi lagi? Sastra itu kalau dalam pandangan saya adalah organisme yang hidup. Organisme yang hidup, jadi dia akan bergerak, selalu akan menemukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan dari pembaca itu sendiri. Jadi komponen sastra itu kan itu banyak nih, tidak hanya pengarang saja, tapi distributor sastra, ada jurnal sastra seperti Dharma Putra bilang. Suara Saking Bali. Nah, evolusi atau revolusi lah, atau evolusi, entah itu revolusi dalam dunia sastra itu pasti akan terjadi dimanapun, dan perdebatan itu pasti akan sangat bergerak dan selalu akan menghadirkan riak. Dalam sastra Bali modern itu disebut modern kan karena dari bentuknya,
Karena dari bentuknya disebut modern karena dia mengambil bentuk-bentuk atau mengadopsi bentuk-bentuk sastra barat, dalam tanda petik sastra barat, yaitu puisi yang tidak ada aturannya, jadi puisinya bebas gitu. Jadi sastra Bali kan punya puisi tradisional yang ketat sekali aturannya. Nah kalau yang modern tidak punya puisi tapi ada juga kemarin Beli Aryawan Kencang juga mengadopsi sistem pembuatan puisi haiku Jepang yang ketat sekali aturannya. Bikin puisi haiku, dan Pak Raka Kusumo bikin juga. Nah jadi ini hidup lagi gitu, bergerak lagi dia sastra Bali modern yang tadinya bentuk puisi bebas dan kemudian masuk lagi pada bentuk puisi dari negara lain, haiku yang punya aturan lagi. Jadi dari punya aturan lompat lagi ke bebas tanpa aturan dan coba lagi bereksperimen ke yang ada aturannya ketat. Haiku nih kan ada aturannya ketatnya. Jadi proses mencoba ini dilakukan berkali-kali. Oh ya, ada Dharma Putra juga menyampaikan ada tanka, ya tanka, puisi dengan style tanka gitu. Itu dilakukan tidak semata-mata capek bro. Jadi ada untuk diskusi ini saya agak serius karena saya bawa ini teh beras dan ada satu lagi infused water dan ada sponsor dari Ubi Cilembu. Jadi evolusi dalam dunia sastra ini kan pasti terus berjalan. Nah sekarang dari kiri datang infused water. Kapan ini akan berhenti? Tidak akan berhenti karena sastra itu adalah makhluk atau organisme yang hidup. Dia akan terus bergerak. Identitas kemodernan atau bahkan pasca modern dalam sastra Bali niki akan terus bergerak. Nanti tergantung kita sebagai pembaca memberikan identitas itu. Sebetulnya pengarang tidak pernah menyematkan identitas dalam karyanya. Kalau dalam tradisi Bali tradisional, pengarang itu selalu merunduk, merendah, mengibaratkan diri sebagai orang yang bodoh, sehingga mereka tidak pernah melabeli dirinya. Dan tradisi itu nampaknya juga berlanjut pada pengarang-pengarang sastra Bali modern. Mereka tidak pernah melabeli dirinya berkarya itu seperti apa. Jadi mereka melepaskan karya lalu membiarkan pembaca yang memberikan nama. Depang anake ngadanin. Wah, ini dalam sekali filsafat orang Bali yang Depang anake ngadanin. Jadi mereka berkarya saja. Lalu bagaimana persoalan labeling, jadi itu diserahkan kepada pembaca. Depang anake ngadanin, dibiarkan saja begitu saja karyanya lahir lalu diciptakanlah label oleh pembaca ataupun oleh peneliti yang serius membuat klasifikasi, yang serius membuat identifikasi, yang serius membuat pengertian atau terminologi terhadap karya-karya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Halo Mang Adi dari Jogja juga bergabung. Ya, ini disampaikan. Oh ya, teman-teman silakan berkunjung ke majalah online, jurnal online sastra Bali modern. Itu ada Suara Saking Bali. Jadi bisa diakses di fanpage Suara Saking Bali punya fanpage di Facebook. Ada juga di akun Instagram. Ada juga di www.suarasakingbali. Jadi teman-teman bisa update, bisa update perkembangan sastra Bali modern di Suara Saking Bali. Di situ admin sudah menyiapkan berbagai jenis tulisan karya sastra Bali modern, dari yang lama-lama dikumpulkan oleh Supartikel lalu di-upload, diunggah sehingga teman-teman bisa baca. Ada juga karya-karya baru yang dilahirkan oleh
tapi ada penulis-penulis muda dan penulis-penulis senior yang masih aktif menulis. Seperti Aji Akalkusumo masih aktif menulis. Lalu Aji Wanasuta masih aktif menulis dan baru saja mendapatkan hadiah Rancage untuk untuk noveletnya. Kemudian Aji Widiasa Kaniten masih sangat aktif menulis. Kemudian Pak Made Suarse sangat aktif juga menulis di sastra modern yang senior-senior. Yang muda-muda juga tidak mau kalah, saling kejar mengejar. Ya, baik teman-teman, ini waktu sudah habis. Kita akan lanjutkan dengan closing statement. Gagah closing statement, bro. Jadi untuk closing statement, jadi ini adalah satu karya sastra kumpulan cerpen dari seorang pengarang muda Bali modern bernama Alit Juli. Secara keseluruhan buku ini adalah buku yang sangat layak baca, recommended sekali untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman karya siswa, untuk teman-teman yang karyawan, pekerja buruh, pegawai negeri, manajer maupun direktur hotel, sangat layak baca. Kemudian untuk sobat ambyar, kumpulan cerpen ini mewakili lah apa yang sobat ambyar alami sebagai bucin alias budak cinta. Jadi teman-teman sobat ambyar ketika membaca buku cerpen ini akan merasa terwakili dengan perasaan intrik dalam dunia percintaannya. Cocok juga buku ini dibaca sambil minum teh hangat dan mendengarkan lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot atau apa namanya, itulah lupa saya. Jadi teman-teman terima kasih karena sudah stay di acara siaran langsung saya kali ini. Jadi kurang lebih 1,5 jam saya ngomong di depan teman-teman. Saya harapkan tidak membosankan, saya harapkan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Acara bedah buku serupa ini akan kami adakan secara rutin selama masa kita bekerja atau istirahat dari rumah. Minggu depan akan ada lagi, kita tunggu saja, pamfletnya akan segera disiapkan. Kemudian pembacaan cerpen juga akan ada lagi, jangan lupa stay untuk menyimak kreativitas. Ada pertanyaan lagi? Saya tidak buka lagi kolom pertanyaan. Nggak ada. Oke, suksema. Ada pesan Salam di untuk teman-teman di Jepang. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman di sana. Dan kalau mau tidak kehilangan identitas Balinya, baca cerpen bahasa Bali. Ya, di Jepang, walaupun di Jepang jangan lupa dengan identitas Balinya. Kita jumpa lagi kepada pembahasan lainnya, bahasan cerpen Sanetiosan ke minggu depan. Kita rancang lagi minggu depan. Besok diingatkan guys, teman-teman, niki wenten pembacaan cerpen saking Beli Darmaputra. Darmaputra niki silih tunggil pengawi anyar, pengawi muda, ring sastra Bali anyar, saking Bangli. Benjang sampunang lali pamflet segera menyusul . Nah, santukan wau sampun 1,5 jam titian napi wastana nyarengin semeton sareng sami. Mina benten atur titian sane nenten nenten manut dan kayut. Maaf agak ada jeda tadi di situ. Saya mohon maaf atas celetukan mungkin yang tidak disengaja. Jangan lupa sekali lagi besok ada pembacaan cerpen dari Agus Darmaputra. Jadi tetap nikmati
hari-hari eh, stay at home atau berada di tengah rumah dengan membaca Suara Saking Bali. Jumah ge ngoyong de bengkong. Bali tidak kebal. Jadi Bali tidak kebal dengan corona nih. Jadi matur suk semua, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Silakan ikut melambai Bu. Jadi ini tadi di samping saya mengasisteni selama 1,5 jam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di di cerpen kau beli, ada yang request ke baca cerpen. Baca cerpen kau beli. Mang Adi nanti baca cerpen bahasa Bali, Mang. Saya undang. Terima kasih. Cerpennya aku yang baca, kasih tahu dia di. Pembacaan cerpen ada di YouTube-nya Charma Citrawati. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi salah satu cerpen di kumpulan cerpen ini yang judulnya Link bisa dicek di YouTube-nya Charma Citrawati. Di situ sudah ada pembacaan cerpennya. Jadi silakan Lanjutkan. dibaca. Disimak di channel YouTube Charma Citrawati. Sampai jumpa teman-teman di kesempatan yang lain dan di pembahasan buku yang lain. Suksema.